Perkenalkan, nama saya Angelika dari Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan perubahan sosial dan pendidikan. Pertama, penjelasan dan makna perubahan sosial. Dalam realitanya, tidak ada masyarakat bersifat statis namun cenderung berubah. Yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan dapat bersifat cepat atau lambat, kemajuan atau kemunduran, dan kentara atau tersembunyi. Setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat selalu memunculkan resiko kehidupan sosial dan ketidakpastian sosial. Tatanan sosial yang baru atau modern lebih menekankan pada rasionalisasi yang bersifat progresif di dalam kemasyarakatan. Dalam masyarakat yang mengalami transformasi, solidaritas bukan lagi menjadi prioritas, melainkan lebih individual atau berorientasi pada pertimbangan untung rugi. Kini anak-anak cenderung bermain PlayStation, mereka lebih tertarik dengan mainan elektronika daripada bermain dakon, gobak sodor, dan lain-lain. Akibatnya, anak sekarang cenderung individualistik, gaya hidup instan menjadi bagian kehidupan masyarakat kita, seperti KFC, MC Donald's, mie instan, dan lain-lain. Akibat tidak langsung yang menonjol adalah perilaku generasi muda yang kurang sadar, kurang toleransi, menyenangi sesuatu yang praktis dan cepat. Para pakar sosiologi telah mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat memiliki keterkaitan dengan proses pendidikan terhadap hubungan dialektik antara pendidik dengan transformasi sosial dalam konteks Indonesia pasca reformasi seiring dengan perubahan paradigma pada arus politik diperlukan orientasi pada logik baru, struktur dan sistem organisasi pendidik yang semula bersifat sentralistik mengalami pergeseran. Seiring dengan tuntunan reformasi pendidik yang menghendaki pendekatan desentralisasi, maka perlu mewujudkan otonomi pendidikan. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Pertama, Selo Soemarjan mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memiliki sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok dan masyarakat. Kedua, Kingsley Davis menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Tiga, Samuel Coyne mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia. Dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Contoh perubahan sosial yang ada mulai dari SMP, SMA. Teknologi tersebut berkembang secara canggih. Manusia pun bisa dipisahkan dari pemanfaatan atau penggunaan teknologi. Banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas manusia. Contoh paling mudahnya ialah kehadiran gadget sebagai sarana komunikasi dan pencairan informasi. Teknologi yang terus berkembang ini tidak bisa dipandang selalu memberi dampak negatif atau positif ke masyarakat. Dampak positif yang dapat dari perkembangan teknologi informasi ini dibarengi dengan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi ini karena kurang mempunyai kita memanfaatkan teknologi ini. Peserta didik sering kebablasan dalam pemanfaatan teknologi ini. Dampak negatif yang dapat dari pemanfaatan teknologi ini adalah masalah kesehatan seperti kesehatan mata yang sering terpapar oleh gadget, mengakses game online yang didahulukan daripada mengakses materi pelajaran. Selain masalah-masalah tersebut, masalah ini bermunculan ketika pendidik terlalu banyak memberi tugas secara online sehingga memaksa peserta didik kewalahan dalam mengerjakan dan kendala biaya dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Contoh-contoh yaitu cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi dulu banyak menjalin melalui komunikasi dengan cara surat menyurat, mengirim SMS. Namun adanya kemajuan teknologi telah mengubah kebudayaan di masyarakat dalam hal menjalin komunikasi. Kini masyarakat terbiasa menjalin komunikasi lewat email, WhatsApp, Instagram, atau lewat media sosial lainnya. Perubahan kebudayaan ini membawa dampak positif untuk masyarakat karena bisa menjalin komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Tetapi kemajuan teknologi ini juga bisa dipandang negatif ketika membuat masyarakat jarang menjalin komunikasi tatap muka, sehingga dikhawatirkan bisa menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar.
Berbagai keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial tersebut. Ada 4 keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai peserta didik. Pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis erat kaitannya dengan kemampuan untuk mengikat, memahami, mengaplikasikan, menganalisasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Keterampilan untuk berpikir kritis merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki anak-anak kita di tengah derasnya arus informasi di era digital ini. Memecahkan masalah adalah kemampuan untuk menghasilkan dan mengkonsekuensi sosial dari suatu masalah. Kemampuan ini muncul ketika anak menggunakan trial atau error untuk menyelesaikan suatu problem hingga sebuah solusi berhasil ditemukan. 2. Kolaborasi. Dengan kolaborasi, setiap pihak yang terlibat dapat saling mengisi kekurangan yang lain dengan kelebihan masing-masing. Akan tersedia lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif atau mencapai hasil yang lebih maksimal. Teknologi yang tersedia saat ini membuat peluang untuk berkolaborasi terbuka lebar tanpa harus dibatasi oleh jarak. 3. Komunikasi. Hadirnya gadget seringkali dikatakan mendekatkan yang jauh, namun menjauhkan yang dekat. Anak-anak kita memang perlu menguasai teknologi komunikasi agar dapat meraih peluang kesuksesan yang lebih luas dalam hidupnya. Namun, komunikasi langsung dengan tatap muka juga masih perlu kita ajarkan. Jarang sampai anak-anak kita mahir chattingan dengan kendala baru yang berjarak ribuan kilometer jauhnya, namun kaku ketika harus berhadapan langsung dengan kerabat dekatnya. 4. Kreativitas. Zaman dahulu, kata kreatif seringkali hanya disematkan pada orang-orang yang bekerja dalam bidang-bidang artistik seperti seni, rupa, dan musik. Kini kreativitas telah dikenal sebagai bagian yang tak terpisahkan dari berbagai bidang kehidupan. Peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi masyarakat karena dengan adanya pendidikan seorang individu mampu untuk mengevaluasikan dirinya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta melalui kegiatan bimbingan, pelajaran, atau latihan bagi peran di masa yang akan datang. Peran pendidikan dalam perubahan sosial yaitu A. Berpikir kritis dan inovatif. Pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis yang berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidik akan memberikan nilai-nilai tersebut kepada manusia, terutama dalam membuka pikirannya, menerima hal baru maupun cara berpikir ilmiah. Pendidik mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif, rasional, dan melihat ke masa depan, berusaha menciptakan kehidupan yang lebih maju. Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 3 dikatakan bahwa pendidik nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreativitas, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas di atas nampak bahwa fungsi pendidikan nasional sebagai salah satu faktor perubahan sosial atau pengembangan potensi peserta didik. Perubahan tersebut adalah: pertama, pengembangan kemampuan baik intelektual maupun interaksi sosial; kedua, pembentukan watak; ketiga, pembentukan peradaban bangsa dan martabat di mata bangsa lain; keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreativitas, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.
Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang dianalisis kritis berperan untuk menempatkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan pada abad modern telah berhasil seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, penelitian, dan pendidikan. Pendidikan selanjutnya merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seorang dewasa terhadap pihak lain yang usaha belum dewasa agar mencapai kedewasaannya. Terima kasih, sampai di sini saja.